يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, alhamdulillah ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah dan juga akhwat, atas segala puji segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempurnaan nikmat yang mana amal kita yang sedikit ini tidak akan sebanding dengan pemberian Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia, baik dari segi keislaman, keimanan, kesehatan, harta, rezeki dan lainnya melimpah dari Allah Azza wa Jalla. Karena amal kita terlalu sedikit dan amal kita tidak bermanfaat untuk Allah Azza wa Jalla, melainkan akan kembali jika Allah terima bermanfaat untuk kita. Jika Allah Ta'ala tidak terima, maka itu bukan suatu kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima taubat hambanya serta Maha mengetahui amalan hambanya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, memang kita bukan ulama, tetapi bertasyabbuh dan berkenan untuk menyerupai akhlak mereka, niatan mereka, gerak-gerik mereka, sebagaimana mereka juga mengikuti Rasulullah SAW. Itu semua adalah suatu hal yang baik dan mulia. Berlawanan dengan itu, bertasyabbuh atau menyerupai orang-orang fasik dan kafir, maka itu adalah suatu penghinaan terhadap diri kita. Oleh karena itu, sifat-sifat ulama, karakter mereka, gerak-gerik mereka, gaya hidup mereka, intention dan interest mereka, itu perlu juga kita tiru. Kita memang adalah orang-orang awam yang bercita-cita seperti cita-cita ulama, yaitu masuk surga, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di yaumil hisab, diringankan oleh Allah Azza wa Jalla di yaumil ba'ats, di mauqif, di padang mahsyar, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjawab fitnah kubur, dan juga dirizkikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat. Itu sama keinginan kita seperti para ulama.
Hanya saja rezeki Allah Azza wa Jalla berbeda-beda antar individu. Namun bukan berarti ketika seorang kita lihat memiliki ilmu yang tinggi, bukan berarti kita tidak bisa dan tidak mungkin untuk mendahuluinya dari segi amalan. Maka oleh karena itu, hendaklah seorang insan muslim, mukmin, hendaklah dia bercita-cita dan berharap pada Allah Azza wa Jalla agar memberikan yang terbaik untuk dirinya dari ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mewariskan amal yang saleh. Dan amal yang saleh itu adalah amal yang mewariskan ketaatan. Kian taat, kian beramal, kian taat. Bukan kian beramal, kian ujub. Maka kalau kian beramal, kian ujub, maka tidak saleh amalannya. Adapun jika kian beramal, kian merasa takut, kian berharap pada Allah Azza wa Jalla, kian tawadhu', maka menunjukkan kejujuran dan kesolehan amal tersebut. Para jemaah ikhwah rahimakumullah, kita menuju ke pembahasan sifat-sifat ulama akhirat. Sifat-sifat ulama akhirat, yakni maksudnya ulama yang mengorientasikan ilmu dan amalnya untuk akhirat. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti ulama ini ada di akhirat sekarang. Karena akhirat belum berlaku sekarang, belum ada sekarang. Sekarang masih kehidupan dunia. Melainkan ulamaul akhirah ini adalah istilah yang masyhur di kalangan ulama suluk dan zuhud di masa-masa itu, yaitu di masa Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ulamaul akhirah. Ulama-ulama akhirat. Karena ada juga istilah ulamaud dunya dan juga ada istilah ulamaus sultan. Maka ada juga istilah ulamaul akhirah. Ada istilah ulamaud dunya, yaitu ulama tapi yang dicari cuma dunia tok. Ada istilah ulamaus sultan, ulama tapi sangat berdekatan dengan sultan, yaitu penguasa yang biasanya penguasa yang zalim, dan ternyata dekatnya itu bukan karena apa, melainkan karena mudahanah dan menginginkan posisi atau dunia darinya. Dan ada ulamaul akhirah yang mana sikap mereka itu jauh sekali berbeda dan bahkan berlawanan dengan ulamaud dunya dan ulamaus sultan. Kita orang awam, tetapi di sini dengan mengetahui perbedaan antara ulama al-akhirah dengan ulama dunia dan sultan, membuat kita itu tahu belajar itu sama siapa, menimba ilmu itu sama siapa, dan menjadi atau mencari suri tauladan itu setelah Rasulullah SAW dari siapa. Kita jadi tahu. Kita mulai perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah, wa min sifati ulama'il akhirati an yakunu munqabidina 'anis salatin muhtarizina min mukhalatatihim. Di antara sifat ulama akhirat adalah bahwa mereka munqabid. Munqabid itu menahan diri dari para sultan, para penguasa. Sultan di sini, sultan dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran bisa dua makna. Makna pertama yaitu penguasa, itu sultan. Makna kedua hujjah. Ya, hujjah atau dalil. Hujjah, dalil, bukti, proof itu sultan. Ya, hujjah, dalil, bukti atau proof itu semua sultan dalam Al-Quran ada kayak itu. Seperti in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu yang kalian sembah itu cuman suatu nama-nama yang kalian ada-adakan dan bapak nenek moyang kalian ada-adakan yang tidak pernah Allah turunkan untuk nama-nama itu dari dalil, dari sultan. Maka sultan di sini maknanya bukan raja. Melainkan sultan di sini maknanya adalah hujjah, dalil. Ya. Juga ketika iblis khutbah di neraka, ketika semua sudah di neraka, maka syaitan berkata, waqala syaitan inna allaha wa'ada lakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Maka syaitan, yaitu iblis, akan berkata kepada ahli nar seluruhnya, aku dulu ketika di dunia
Wa ma kana li 'alaikum min sultan, aku tidak memiliki hujjah, aku tidak memiliki dalil, aku tidak memiliki argumentasi penguat untuk menjerumuskan kalian, illa an da'autukum, melainkan aku tuh cuman menyeru saja. Fastajabtum li, kalian malah ikutan seruanku, gitu kata syaitan, kata iblis. Maka sultan di sini maknanya adalah hujjah, argumentasi, bukti, proof dan semisalnya. Adapun makna lainnya dari sultan itu raja, penguasa. Ya, taib. Mana sekarang sultan versi Indonesia orang kaya, pakai hak orang kaya. Ya. Nah orang kaya ini kalau di sultan, maksudnya gini, orang tuh kalau kaya disebut sultan, ini sebenarnya adalah mindset orang-orang Bani Israel. Ya, bukan mindset orang-orang mukmin yang betul-betul beriman. Ya, jadi kalau misalnya memindsetkan bahwasanya orang kaya itu sultan dan sultan itu kudu kaya, maka ini mindset Bani Israel. Coba untuk melihat kisah Talut dan Jalut di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Kisah Talut dan Jalut, yang mana orang-orang Bani Israel ketika itu mereka itu pengen banget menguasai dunia dan pengen banget berperang. Ya, bukan di akhir banget sih, di akhir juz kedua. Yaitu mereka bilang hal asaitum, mereka bilang ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Kami itu pengen diutus buat kita itu seorang malik, yaitu seorang raja, orang besar, untuk kita bisa bersama-sama berjuang, berperang di jalan Allah, kata orang Bani Israel. Tapi kan nabinya mereka, ya nabi setelah Nabi Musa, nabi mereka itu udah bilang hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Kalian ini kan takutnya tuh kalau misalnya nanti udah diwajibkan atas kalian berperang, kalian enggak bakal berperang. Orang Bani Israel tuh ketika itu, terutama Yahudinya itu banyak yang ngomong doang. Ya, mencanangkan ini, ya gitu. Tapi setelah udah waktunya enggak beroperasi. Anteng baik, kayak nggak pernah ngomong apa-apa gitu, ditinggalkan ini, berlepas tangan. Ini mental Bani Israel nih kayak gini nih, ya. Udah biasa kayak gitu, udah biasa mencanangkan ini, minta itu, pas udah dikasih malah kufur nikmat atau tidak merealisasikan apa yang dijanjikan. Makanya orang-orang Yahudi itu mereka pengkhianat terhadap segala janji, biasa gitu, ya. Ya, tapi mereka menekankan qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abaina. Wah, enggak mungkin, kita tuh pasti akan qital, yaitu kita pasti akan berperang di jalan Allah. Mana mungkin kita enggak berperang? Kita harus berperang. Kita udah ukhrijna min diyarina wa abaina. Kita udah diusir dari negeri kami. Oh, biasa orang Yahudi dulu kayak gitu biasa. Merasa terzalimi. Ya. Dan kita sudah diusir dari anak-anak kami, yaitu dipisahkan dari anak-anak kami, yaitu di masa Mesir dulu, di kezaliman Fir'aun, ya. Tapi dan akhirnya falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Akhirnya ketika turun perintah untuk berperang, mereka apa? Tawallau. Akhirnya mereka berpaling, ya. Seperti itu mentalnya. Udah diwanti-wanti sama nabinya, kalian itu minta disyariatkan berperang, kalian pinta itu sekarang, tapi kan kebiasaan kalian kan melanggar gitu loh. Ntar kalau misalnya disyariatkan berperang, diwajibkan berperang atas kalian, kalian malah mangkir. Oh enggak kita, wah gitu kan. Pas beneran disyariatkan berperang, malah justru apa? Benar apa yang dikatakan oleh nabinya. Ya, maka kemudian nabi mereka berkata, qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Maka berkatalah nabi mereka, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus untuk kalian seorang raja, pemimpin bernama Talut. Udah dikasih tuh, udah disyariatkan untuk berperang, diberikan oleh Allah Ta'ala seorang panglima perang. Kemudian apa katanya? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Mereka protes lagi. Aduh, masa yang kayak gini jadi pemimpin kita tuh lebih layak lah punya
pemimpin dari suku kami gitu loh. Jadi orang mereka tuh rasis, ikhwan. Enggak mau dikepalai oleh orang yang bukan suku mereka karena kesombongan rasisme mereka gitu loh, orang Yahudi itu nah, ya. Masa yang kayak gini kita lebih berhak lah gitu loh. Enggak terima dengan keputusan Allah karena apa? Ta'assub dan fanatisme ras mereka tuh. Dan kemudian ditambah walam yu'ta sa'atan minal mal, di antara poin komplain mereka, kenapa kok enggak terima Talut menjadi panglima mereka atau sultan mereka? Konten pertamanya rasis, itu satu. Ya. Konten keduanya, alasan keduanya yaitu walam yu'ta sa'atan minal mal. Ini si Talut tidak diberikan keluasan harta, enggak kaya, bukan orang kaya. Maka enggak layak jadi sultan. Dari sini kita bisa paham bahwasannya beberapa dari orang-orang sekarang sultan itu adalah orang kaya. Ini mental Yahudi sebenarnya, mental Bani Israel. Jadi penguasa itu harus punya kekayaan. Padahal leadership itu enggak harus kaya. Kadang-kadang malah orang susah lebih bisa jadi leader dibandingkan orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Ya begitu. Ya. Namun kemudian kata Nabi mereka, qala innallaha astafahu alaikum. Allah itu sudah memilih buat kalian. Seandainya ini sudah pilihan Allah, ya udahlah. Yakin aja ini bahwa saya ini yang terbaik gitu loh. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah Ta'ala telah memberikan dia kemampuan, kelebihan dari segi dua hal, yaitu ilmu dan juga jism, yaitu tubuh. Jasmaninya bagus, ilmunya juga ada. Makanya pemimpin itu enggak harus kaya, tapi skill ada dan sehat, itu pemimpin. Itu syarat pemimpin. Gitu Pak. Kalau misalnya pemimpin ini ilmu punya, tapi cacat fisik misalnya, ya susah. Apalagi jadi panglima. Misalnya jadi panglima, mata picek satu, kemudian kaki satunya sapu. Ini bajak laut namanya. Nah ini jadi pemimpin, nggak bisa. Pertama pemimpin itu kalau udah dipilih sama Allah, kemudian dia punya skill, ilmu, kapabilitas, kualitas ilmunya ada, dan juga jasmaninya ada, ya kholas, jasmaninya sehat, ya kholas, dia layak jadi pemimpin. Walaupun miskin tadinya, gitu loh. Tapi kalau kaya, skill nggak punya, ilmu nggak punya, kemudian juga jasmani atau jasmaninya sakit-sakitan, maka nggak bisa diangkat sebagai pemimpin. Nah, ini Anda nggak ngomong ini 2023, Anda bukan maksud apa-apa ya. Ya, nggak, ini pas banget matching, kesamaan kenyataan tidak ada maksud ya. Nah begitu, jadi ulama sultan atau ulama yang memang mendekatkan diri kepada penguasa itu dikhawatirkan akan terjelembab. Karena di sini mereka menahan diri dari para sultan penguasa, menjaga jarak dalam bergaul dengan mereka. Nah, di sini Hudzaifah atau sebelumnya kita lihat dalam suatu hadis yang dirafa'kan oleh sebagian dari ahli hadis, dan ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan juga Ad-Dailami dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahumullah jami'an. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, iyyakum wa abwabas sultan. Jauhilah oleh kalian pintu-pintu penguasa. Jauhilah oleh kalian pintu-pintu penguasa. Fa innahu qad asbaha su'ban habuta. Yaitu sesungguhnya hal tersebut, yaitu bersikap mendekati penguasa, itu akan menjadi sesuatu yang susah. Habut yaitu akan menghinakan, menyusahkan dan menghinakan. Menyusahkan dan menghinakan. Sa'ab menyusahkan. Hubut yaitu merendahkan, menurunkan derajat ulama ini. Ini hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ya, iyyakum wa abwabas sultan fa innahu qad asbaha sa'ban habuta. Jauhilah oleh kalian pintu-pintu penguasa,
Karena itu akan menjadi apa buat dia, buat ulama ini atau siapapun yang mendekatinya akan menjadi sa'ab, membuatnya sulit dan habut, membuatnya rendah dan hina. Padahal siapapun ulama, talibul ilm yang bermuka minyak di depan penguasa, terutama yang zalim, itu rata-rata mindset mereka dan tujuan mereka apa? Mendapatkan apa? Kemudahan dan supaya naik ratingnya ulama ini. Itu. Padahal niatan mereka gitu loh. Ya. Supaya dapat kemudahan, kelancaran, supaya ini itu gampang gitu loh. Karena dekat sama penguasa. Dan supaya ratingnya naik. Oh, dia dekat sama Pak Presiden. Oh, dia dekat sama menteri ini. Gitu misalnya. Tapi ternyata yang Rasulullah SAW kabarkan malah justru sebaliknya. Itu akan mempersulit dirinya. Wallahi kenyataannya begitu memang. Dan juga habut dan merendahkan kadarnya. Ada kok ulama-ulama atau tadinya orang berilmu, tinggi ilmunya, Masya Allah. Gara-gara sudah masuk ke dalam ranah politik atau mendekati orang-orang petinggi-petinggi dan penguasa-penguasa, akhirnya hidupnya ya tidak seperti dulu. Sulit Pak. Sekarang nih, kalau Anda nikmati hidup ini, Anda kesini melenggang atau apalah itu namanya. Ya jalan kesini normal, nggak ada spy, nggak ada mata-mata, nggak ada yang minta tanda tangan, nggak ada yang minta selfie foto, itu kan enak Pak. Anda naik motor apapun, nggak ada yang foto, ya. Anda bawa boncengan apapun, baik boncengan manusia ataupun jin mungkin, nggak ada yang memvideokan. Enak Kak? Enak, udah. Naik mobil apa aja, naik gokar, orang nggak kenal, drivernya juga biasa aja, manggil Anda Mas bahkan, atau Dek mungkin manggil Anda, karena Anda pakai masker dan nggak kelihatan jenggotnya misalnya. Enak kan? Enak Pak. Sekarang kalau antum baru buka pintu rumah aja, itu udah ada orang ngeliatin antum. Ini ngapain nih? Ustadz ini ngapain nih? Ustadz terkenal nih. Wah ini ajudannya presiden nih. Gitu misalnya. Jalan sedikit ke warung. Beli yosan gam. Itu langsung jadi bahan omongan. Karena apa? Nyari yang gak ada. Gitu kan. Kan udah gak ada itu sekarang. Ya. Kepleset dikit. Jadi video langsung terupload di YouTube. Kan gak enak Pak. Susah gak hidup kayak itu? Susah Pak. Susah. Ya. Kemana-mana harus dikawal. Dikawal sama ini, sama itu, sama pagar gaib dan seterusnya. Masya Allah, susah hidup kayak gitu. Sob, ya, ketika kita sudah menuju popularitas dan mendekati yang seperti itu, maka sob. Dan ada seorang, sudah meninggal, seorang dai sudah meninggal. Dan antum tidak perlu tahu siapa dia. Dan anak kenal sejak lama. Dan Anda membaca beliau ini, dan semoga Allah maafkan ana dan beliau. Beliau ini, qadarullah, dari awal memang ada sangat kelihatan ketara keinginannya untuk syuhrah, supaya cepat apa? Terkenal. Makanya yang ditulis di media sosial dari tulisannya atau perdebatannya itu selalu hal-hal yang bombastis. Ya. Padahal ilmunya ini sangat sedikit, namun dia menuntut ilmu supaya cepat mencuat atau naik. Maka perlahan-perlahan mulai mendekati fulan, membahas ini, membahas itu, sampai akhirnya udah berhasil dia mendapatkan yang dia inginkan, yang kita tahu dia ingin seperti ini. Yaitu apa? Supaya jadi bahan obrolan dan omongan di media, masuk ke berita-berita besar, dan menjadi perdebatan panas antara dia dengan politikus fulan. Dan seterusnya. Memang kelihatannya bela Islam, namun kita selama mengenalnya, kita itu mengenalnya bukan karena ingin membela Islam, tapi karena ingin menaikkan dirinya. Itu sangat ketara orang-orang seperti ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hentikan nafasnya karena khawatir kalau terus-menerus seperti itu maka akan menjadi bala yang lebih besar, dan mudah-mudahan sebelum wafat taubat. Mudah-mudahan, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Itu kenal, benar-benar kenal. Dan ini berkasus banyak orang Ustadz Fulan ini, dan sudah wafat.
Nah, mendekati hal-hal seperti popularitas supaya ratingnya naik, yang kata Nabi SAW, iyyakum wa abwabas sultan. Jangan dekat-dekat orang-orang yang seperti itu. Apalagi kalau itu zalim misalnya. Fa'innahu qad asbaha, yaitu habuta, sa'ban habuta. Dia akan menjadi menyusahkan, susah akan jadi susah antum. Dan juga akan apa? Habut, merendahkan. Habut, merendahkan. Itu kata Nabi SAW dalam riwayat At-Tabrani dan juga Ad-Dailami. Kemudian dikatakan oleh Hudzaifah, di sini dikatakan oleh Hudzaifah di kitab, iyyakum wa mawaqifal fitan. Jauhilah tempat-tempat fitnah. Fitnah di sini bukan tuduhan palsu. Fitnah di sini artinya adalah musibah, ujian, kecelakaan. Ya, atau fitnah bisa dimaknai sebagai talatum al-umur, yaitu saling menampar satu sama lain. Gelombang dan gejolak, hati-hatilah. Jangan dekat-dekat, jangan mendekati tempat yang bergelombang itu. Ya. Karena itu membuat kita tidak mampu menahan diri sehingga kita hanyut di gelombang itu. Beberapa orang pantai misalnya, jangan berenang di pertemuan sungai dengan laut. Nah, misalnya gitu ya. Memang kelihatan tenang, tetapi di dalamnya itu mengerikan dan bisa hanyut. Orang yang sudah ahli berenang saja kadang-kadang kalau udah terkena arusnya, tabrakan arus di dalam, itu dia nggak bisa selamat gitu, kata sebagian orang. Nah, fitnah itu seperti itu. Fitnah itu kadang-kadang kelihatan sekali dari zahirnya, udah kelihatan saling tabrak-tabrakan, itu jelas. Tapi ada fitnah yang surface atau zahirnya kelihatan tenang, namun di dalam itu bergejolak luar biasa. Semua jenis fitnah ini jangan didekati. Maka qila wa ma hiya, apa itu di tempat-tempat fitnah? Maka jawaban dari Hudzaifah bin Al-Yaman rahimahullah, abwabul umara, pintu-pintu para penguasa. Ya, karena fitnah yang terjadi di kekuasaan mereka dan gosip-gosip yang terjadi itu mengerikan. Walaupun mungkin awalnya kelihatan tenang, tapi pada waktunya akan bergejolak. Jadi abwabul umara, yadkhulu ahadukum 'alal amir fayusaddiquhu bil kadzib wa yaqulu ma laysa fihi. Ya, begini treknya, salah seorang di antara kalian datang kepada penguasa lalu membenarkan kebohongannya. Ya, membenarkan kebohongan penguasa, misalnya, masih bohong. Ya. Tapi dia benerin, maksudnya benar di sini dia percaya, atau penguasa ini bohong dan dia diam terhadap kebohongan itu dan dianggap seolah-olah mengamini dan membenarkan. Wa yaqulu ma laysa fi, dan mengatakan apa yang tidak ada padanya. Apa ini dua hal? Seseorang ketika sudah mengetuk pintu amir, pintu penguasa, ya, maka dia ada dua hal yang memungkinkan dirinya untuk melakukannya, yaitu yang pertama tasdiqul amir bil kadzib. Ya. Ulama, alim itu bisa aja mentasdiq, itu mempercayai. Yang penting saya pro dengan Pak Fulan. Maka demi mempercayainya, maka dia pun kadang bohong. Ulama ini kadang bohong. Bohong biasanya bohong dari segi hukum syar'i. Ya. Misalnya ulama ini punya keputusan A yang mana itu bertentangan dengan syariat jelas. Namun karena dia dekat sama ulama, sama pemimpin penguasa ini, maka dia pun memanipulasi hukum supaya dianggap hukum yang diterbitkan oleh penguasa ini hukum yang syar'i atau legal. Hati-hati ini. Ya, hati-hati. Padahal sejatinya hukum tersebut yang diterbitkan bukanlah hukum syar'i, bahkan bertentangan aslinya gitu loh. Ya. Jadi harus hati-hati di sini. Beberapa poin misalnya dalam hukum yang mana ini sebenarnya ini melanggar, ini tidak sesuai dengan syariat, bahkan bertentangan dengan syariat. Namun karena saya dekat dengan penguasa A atau dekat dengan pembuat hukum ini,
Maka saya nggak mungkin dong saya berkata tidak sesuai. Maka carilah kaidah-kaidah agama yang dicocok-cocokkan dengan poin ini gitu loh. Ya. Wa yaqulu ma laysa fihi, dan orang yang dekat dengan penguasa ini karena menjilat dia akan mengatakan apa yang tidak ada pada penguasa itu. Wah, dia itu dermawan, Pak. Dia itu gini, padahal enggak. Karena apa? Karena ada yang kita inginkan darinya. Sa'id bin Al-Musayyib berkata, "Idza ra'aitumul 'alima yaghshal umara'a fahdharu minhu fa innahu lis." Bila engkau melihat seorang alim keluar masuk menuju para penguasa, maka waspadailah dia karena dia adalah maling. Loh, kok langsung diginin maling? Kenapa? Karena dia keluar masuk itu karena ada keinginan dunia. Pengen ngambil dunianya tapi pakai nama agama dan mendekat pada penguasa. Karena pengen ada fasilitas duniawi yang dia dapatkan dari dekatan dengan penguasa ini. Sebagian ulama salaf berkata, "Innaka la tusibu min dunyahum syai'an illa asabu min dinika afdhala minhu." Sesungguhnya engkau tidak mendapatkan dunia atau harta para penguasa sedikit pun, melainkan mereka mendapatkan dari agamamu yang lebih besar daripada itu. Apa maksudnya? Kalau antum deketin penguasa karena pengen menjilat dan berbungkak minyak padanya, sejatinya itu antum enggak mendapatkan harta mereka sedikit pun. Walaupun ia dapat awalnya, tapi enggak ada harta berkah enggak ada harta yang tidak berkah yang everlasting, enggak ada. Bakal habis kok. Habis. Habis wahai Ustadz. Habis. Habisnya itu bukan karena sedekah dan untuk membantu orang dan untuk apa? Bukan. Habisnya karena apa? Ya karena kita menghabiskan untuk syahwat dunia, beli rumah, beli mobil, beli ini, nanti mobilnya juga biasanya apa? Enggak berkah juga gitu. Ya. Jadi sesungguhnya engkau tidak mendapatkan dunianya para penguasa sedikit pun. Engkau enggak jadi penguasa juga, tapi bermuka minyak sama penguasa, kemudian dapatlah kucuran dana darinya, tapi itu untuk kerakusan diri antum misalnya. Maka antum tidak dapat sebenarnya, karena harta yang tidak berkah itu tidak akan lama bertahan. Akan terspending untuk sesuatu dari dunia yang kita inginkan dan ternyata itu tidak memuaskan. Gitu loh, itu tidak memuaskan. Melainkan sebaliknya mereka asabu min dinika afdhala min, mendapatkan dari agamamu yang lebih besar daripada itu, yaitu mereka memanfaatkan fatwamu. Wahai ulama, mereka akan memanfaatkan fatwa agamamu. Sehingga kadang kekotoran mereka terlegitimasi oleh fatwamu. Oh enggak apa-apa nih dalam agama karena ada khilafiyah, kata penguasanya itu. Gitu. Jadi rusak dua-duanya dong. Ya rusak dua-duanya. Ini untuk penguasa yang memang tidak takut pada Allah, yang zalim ya. Nah, tapi tentu kita pengen merinci di sini ya jemaah sekalian. Ya tentu tidak semua orang yang datang ke penguasa itu berarti ya seperti itu ya. Enggak juga. Ya ini konteksnya kita ke konteks khusus, yaitu orang yang memang menjilat. Nah, dikatakan oleh para ulama hal seperti itu terjadi karena orang yang bermulazamah dengan penguasa, bermulazamah dengan politikus dan semisalnya, lam yaslam minan nifaq, tidak bisa selamat dari kemunafikan. Mukanya dua. Pokoknya bukan hanya penguasa sih Pak. Siapapun pendakwah, juru dakwah, juru agama yang mendekat pada pihak demi dunianya, maka enggak selamat dari kemunafikan. Baik itu mendekat pada penguasa, baik itu mendekat pada donatur dan orang kaya, baik itu mendekat pada orang yang populer di YouTube, Instagram dan semisalnya. Itu tidak selamat dari kemunafikan dan antum bisa buktikan sendiri itu jemaah. Kalau orang sudah orientasi dakwahnya itu adalah dunia, dia akan mendekat pada tiga ini. Satu, penguasa. Dua, hartawan. Dan ketiga, ahli popularitas. Pemilik popularitas. Popularitas itu enggak mengenal hartanya atau enggak mengenal kekuasaan, yang penting populer.
Kalau seorang juru dakwah itu sudah nempel kayak kecoa, kayak kutu ketiga pihak ini, dengan maksud apa? Ya karena pengen mendapatkan fasilitas duniawi dan naik rating, maka tidak selamat dari kemunafikan. Mukanya 2 bahkan lebih. Ya. Mendekat kepada pemimpin atau penguasa dengan maksud dapat fasilitas duniawi untuk dirinya dan kerakusannya. Enggak selamat dari kemunafikan. Fatwanya akan dimanfaatkan oleh penguasa. Bahkan mungkin fatwanya juga berubah jalur. Yang dulunya dia bilang haram, sekarang dia bilang khilafiyah. Minimal masih halus tuh. Dulunya haram, tegas, manaj. Haram, enggak boleh. Mereka ulang tahun kafir, bahkan gitu parahnya. Enggak boleh itu. Pas sudah dekat dengan ulang tahun penguasa tertentu, sama-sama selamat ulang tahun, happy birthday. Berubah fatwanya. Loh, bukannya Pak Ustadz waktu itu kan Pak Ustadz bilang haram. Ada khilafiyah, Pak. Nah, mulai berubah, mulai lembek. Ya. Itu satu. Kemudian dekat dengan agniya, kepada orang-orang berharta atau kaya, bukan karena apa, melainkan karena pengen dapat fasilitas untuk kerakusan dirinya. Enggak beda Pak kalau misalnya dekat dengan penguasa karena supaya bisa melegalisir yayasan atau supaya bisa mengamankan dakwahnya supaya tetap berkembang dengan baik lillahi ta'ala, maka itu enggak apa-apa. Bahkan itu penting, sekarang tuh penting Pak. Dekat dengan aparat, tapi maksudnya adalah stabilitas dakwah dan supaya tidak terfitnah dakwah ini, maka itu malah justru kebaikan. Itu sebagai penyokong dakwah kita, itu bagus. Ini beda ya Pak. Ya, enggak yang tadi, ini beda yang ini. Atau dekat dengan agniya, dengan orang-orang kaya supaya dakwah ini stabil dengan kucuran dananya. Sehingga mungkin jemaah bisa mudah untuk mengakses ilmu ini. Dan mungkin ustadz ini supaya dia lebih ringan langkah kakinya dalam berdakwah, itu enggak masalah Pak. Karena yang dicari supaya stabilitas, itu ujungnya apa? Stabilitas dakwah, bukan luxury atau kemewahan sang dai itu sendiri, bukan itu. Ya. Yang ketiga, dekat dengan orang yang populer. Kalau misalnya juru dakwah, penuntut ilmu itu dekat dengan orang populer supaya naik rating semata, maka ini enggak selamat dari kemunafikan. Enggak selamat. Antum bisa melihat kok. Bisa melihat benar-benar. Enggak selamat, yang penting populer, cari yang populer. Bikin podcast awalnya mau ustadz, tapi lama-lama cari yang populer. Ya pasti terjelambab. Mukanya berapa? Karena yang penting populer. Dan akhirnya susah dinasehatin ketika apa? Ketika udah mulai populer sama orang-orang yang telah diundang. Gitu Pak. Ya. Dan justru yang tadi yang bukannya kita harapkan supaya bisa menyokong dakwah, yang akhirnya justru apa? Merusak dan menghancurkan. Tuh lihat. Jadi hati-hati kalau kita batas penuntut ilmu, punya skill komunikasi yang baik misalnya, itu bagus. Tapi kalau dengan itu bukan untuk maslahat dakwah, malah melainkan untuk hadzun nafs fid dunya atau bagian dunia semata dan mendekati orang-orang populer, kemudian mulai tidak mengindahkan nasihat ahli ilmu, maka khalas. Silakan berjalan. Tapi lihat mukanya berapa nanti. Enggak selamat dari apa? Enggak selamat dari bermuka dua, enggak selamat dari kemunafikan, itu kata para ulama tentang mendekat dengan para sultan, mendekat dengan orang-orang seperti itu. Dan juga walam yusib min dunyahum syai'an illa asabu min dinihi aghla minhu, ini yang kata tadi. Sebagian ulama salaf berkata, engkau enggak dapat dunia mereka, malah justru mereka itu menyedot fatwamu gitu loh. Na'udzubillah. Dan ini menjadi fitnah azimah lil ulama, yang seperti menjadi fitnah yang besar untuk para ulama. Ya, apalagi dikatakan oleh para ulama, siyama man lahu lahjatun maqbulatun wa kalamu 'adzbin wa tafasuhin wa tasyadduq.
Lebih-lebih kalau seorang alim atau penuntut ilmu ini mempunyai lahjah yang makbulah. Lahjah itu kayak logat, kayak lahjah yang diterima oleh orang loh. Ada beberapa orang itu kalau ngomong tuh nyenengin telinga. Antum dengar suara itu azab, itu enak, suara itu enak. Ada beberapa orang kayak gitu. Biasanya penyiar radio itu enak. Podcaster tuh enak tuh. Kalau podcaster suaranya kayak suara Mbah Kakung ya nggak enak lah. Tapi kan rata-rata kan enak didengar kan suaranya. Apalagi yang gaul-gaul, podcaster Jakarta Selatan misalnya gaul. Lu gimana lu? Enak denger ya? Iya. Ya. Asik gitu dengernya. Ya. Lah kalau misalnya ngapak kan kadang-kadang malah bukan enak denger ya, enggak kapriben, enggak enak denger ya, malah lucu jadinya. Ini bukan podcaster ini. Ya pelawak. Tapi kalau misalnya di sini dia lahjah makbulah, logatnya itu enak. Dengernya itu aduh, bikin ketagihan suaranya gitu kan. Kemudian kalam azab. Kalamnya itu juga lentur enak gitu loh. Jadi orang dengar bahasa itu nikmat, ya. Nah, yang seperti ini lebih-lebih kalau ada seorang alim atau penuntut ilmu memiliki Allah berikan hibah atau pemberian kelebihan seperti ini dan kemudian mendekati dengan 3 orang itu, yaitu penguasa atau orang yang kaya belaka dan juga orang yang populer demi dunia, maka ini lebih sulit lagi nanti juntrungannya. Ya, begitu. Itu salah satu dari sifat ulama akhirat yang mereka memiliki sifat wara', yaitu berhati-hati. Ya. Itu sudah diwanti-wanti oleh banyak sekali para ulama. Namun kalau misalnya ulama atau penuntut ilmu ini sebaliknya justru mendekati penguasa demi menegakkan kebenaran, tidak takut kecuali pada Allah Azza wa Jalla, tidak takut celaan pencela, maka ini justru termasuk mujahid yang kabir. Ya. Rasulullah SAW berkata, Inna min a'zamil jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Sesungguhnya termasuk di antara sebesar-besar jihad yaitu kalimat keadilan di sisi penguasa yang zalim. Jadi ulama atau penuntut ilmu ini mendekati penguasa untuk menasihati, bukan untuk mengeruk dunianya sampai ke hati, bukan. Menasihati. Itu tujuannya. Atau tujuannya untuk hal-hal yang sifatnya hak dakwah. Ya, supaya dakwah ini legal atau supaya dakwah ini diterima masyarakat. Makanya sebagian dari pengacara itu menyarankan agar para ustadz, terutama semakin besar ustadz itu kalau bisa sambangi beberapa dari anggota kepolisian, Pak RT, Pak RW, bukan maksud untuk menjilat, tapi supaya mereka kenal dakwah. Dan itu strategi dakwah. Kenapa Rasulullah SAW ketika masa sulit di Mekah kok perginya ke Taif? Ayo, kenapa? Dan ketika ke Taif yang Rasulullah dekati orang tingginya, penguasanya, atau orang-orang yang dihormati di Taif. Ya bukan pedagang gorengan, bukan orang-orang yang yang mungkin stratanya itu masih di bawah, bukan. Tapi orang atas. Kenapa? Karena kalau misalnya ini demi maslahat dakwah. Memang Taif itu strategis dari segi bisnis, Masya Allah. Taif itu kota yang Masya Allah loh. Dingin, Masya Allah. Udah kayak di Lembang Taif itu. Dingin, Masya Allah. Nah, ke situ Rasulullah SAW untuk mengekspansi dakwah, bukan untuk mencari laba dari usaha orang-orang Taif, bukan. Ya, malah justru yang seperti ini mendekati mereka untuk mengekspansi dakwah, mempertahankan dakwah, malah alhamdulillah. Tapi itu pun padahal niatannya udah benar, udah baik, udah bagus caranya, tetap aja difitnah. Akhirnya ada yang menghasut,
tadinya udah hampir jadi, dia hasut penguasa-penguasa itu Muhammad datang karena apa? Karena dia tuh pengen mencaplok sebagian harta dari kita atau ingin berkuasa atas kita dan seterusnya dari fitnah-fitnah. Akhirnya nggak berhasil dengan izin Allah Azza wa Jalla. Malah justru pulang dengan kelukaan hati dan juga kelukaan fisik. Tapi itulah jihad gitu loh. Kalau itu benar, ya kalau itu benar. Karena untuk maslahat dakwah, bukan untuk maslahat keduniaannya, bukan. Ya, taib. Kemudian di antara sifat ulama akhirat adalah tidak bertasarru' fil fatwa. Dikatakan dalam kitab Mukhtasar, alla yastari'u ila al-fatwa wa alla yuftu illa bima yatayaqqanuna sihhatah. Tidak terburu-buru dalam berfatwa. Ya. Pak Aldo mana Pak Aldo? Pak Aldo? Loh, tadi kayaknya ada orang. Hah? Apa Anda salah ngeliat orang? Hah? Enggak ada. Wallahi ana lihat tadi sini jalan bawa buku. Atau di sini enggak ada beneran. Mana orangnya? Mirip sama beliau. Bukan pas sholat subuh, pas anak kesini ini mau duduk, ada Pak Aldo tadi. Oh, Masya Allah ya. Gak ada bener, gak ada. Atau antum apa ya jangan-jangan? Gak ada loh. Ih, Masya Allah ya. Apa beliau mengirim korinnya ke sini atau gimana? Hah? Korinnya mungkin. Kadang jin korin tuh kayak gitu. Iya, menyerupai majikannya. Iya, kadang begitu. Tapi insya Allah yang tadi bukan. Mungkin anak halu atau apa ya, gak tahu dah. Tapi memang jin korin kadang-kadang gitu, nyerupain orang dan seterusnya supaya jadi fitnah. Tidak buru-buru dalam berfatwa, tidak berfatwa kecuali dengan apa yang dipastikan kebenarannya. Ulama salaf dikatakan sini, wa kana as-salafu yatadafa'una al-fatwa hatta tarji'a ila al-awwal. Ulama salaf saling menolak memberikan fatwa sehingga pertanyaan itu kembali lagi kepada ulama pertama yang ditanya. Ya, maksudnya gimana? Antum nanya ke Ustaz Fulan, ke Ustaz A. Apa Ustaz? Ana mau nanya Ustaz. Apa hukumnya begini-begini Ustaz? Ini ceritanya gini-gini Ustaz. Ustaz A bilang, afwan, tanya ke Ustaz B. Ke Ustaz B, Ustaz B, afwan, ana dapat rekomendasi dari Ustaz A untuk naik ke antum tentang gini. Apa Ustaz? Jawabannya Ustaz. Ustaz B bilang, tanya tuh ke Ustaz C, ana enggak enak. Ada Ustaz C. Ustaz C, gini. Ustaz D. Lama-lama kembali, udah ke Ustaz A aja sana. Ke pertama kali kamu penanya. Gitu. Jadi mereka saling apa? Lempar. Jangan saya yang jawab. Itu ulama salaf. Hanya saja tentu tidak semua konteks harus begini. Cuma kalau kayak gini semua, ya repot, kasihan antum. Habis pulsa antum. Ya, mana teleponnya enggak mau telepon versi WhatsApp, maunya pakai telepon biasa. Iya, udah gitu beda operator lagi. Aduh, Ustaz. Dan udah panjang-panjang cerita kasusnya, dilemparin lagi ke Ustaz lain. Afwan Ustaz, ada nomornya Ustaz Fulan enggak, Ustaz? Wah, Anda enggak tahu tuh nomornya. Coba antum cari ke Ustaz ini. Aduh, ya Allah Ustaz ini keburu mati ini orang Ustaz. Anda ya butuh fatwanya segera saatnya gitu kan. Maka itu kondisional ya jemaah. Apalagi zaman sekarang manusia itu banyak. Manusia itu sangat banyak. Namun juga bagi sang ustaz atau talibul ilm, kalau memang enggak tahu, enggak boleh dia bicara apapun. Bilang enggak tahu. Dan betapa seringnya Anda seperti itu. Anda pribadi sering kayak gitu beneran. Karena beberapa pertanyaan dari jemaah walaupun WhatsApp itu ada yang panjang, ada yang pendek namun membingungkan. Ini apa jawabannya ya? Anda enggak bisa jawab. Mana lagi jalanan lagi gitu kan. Udah jawab salam aja, Anda enggak jawab apa-apa. Ada yang kayak gitu. Jawab salam, udah selesai. Karena itu hak dia, kewajiban dia untuk mendapat, kewajiban Anda untuk memberikan hak salamnya. Tapi untuk menjawab pertanyaannya, aduh jangan dulu deh katanya.
dalam hati, nggak bisa nih, anak harus referensinya harus dapat gitu loh, jadi nggak bisa langsung jawab. Jadi jangan bermudah-mudah dalam berfatwa, kecuali kalau faham, tahu jawabannya, alhamdulillah, maka silakan jawab, bahkan itu merupakan kebaikan dan sedekah. Abdurrahman bin Abi Layla berkata, di masjid ini aku sempat mendapatkan atau berjumpa dengan 120 orang sahabat Rasulullah SAW. Tidak seorang pun dari mereka yang ditanya tentang hadis atau fatwa kecuali dia berharap saudaranya yang menjawabnya. Nah ini contoh juga buat kita. Beda. Kemudian keadaan sekarang kata beliau telah berubah dengan munculnya orang-orang yang mengaku berilmu. Mereka berani menjawab masalah-masalah yang seandainya ia sodorkan kepada Umar bin Khattab, niscaya dia akan mengumpulkan para sahabat yang ikut perang Badar untuk meminta pendapat musyawarah. Tapi ada orang kecil seperti kita datang langsung jawab gitu aja. Padahal kalau Umar bin Khattab menjawab pertanyaan itu butuh musyawarah dengan para senior. Gitu loh. Hanya tentu saja tidak semua konteks harus seperti ini karena hajat manusia itu sekarang lebih besar untuk segera mendapatkan jawaban dibandingkan dengan masa-masa ketika itu. Iya. Allahu a'lam. Di antara sifat ulama akhirat adalah hendaknya mayoritas kajian mereka terfokus pada ilmu tentang amal perbuatan, ilmu yang berbuah amal gitu loh. Itu mayoritas kajian ulama akhirat itu rata-rata ilmu yang sifatnya terapan gitu loh. Ilmu yang bisa dipraktekkan, yaitu tentang apa yang merusak amal, apa yang memperkeruh hati, apa yang memicu was-was. Karena bentuk luar amalan itu memiliki kemiripan dan mudah, tapi yang sulit adalah membersihkannya. Dasar agama adalah menjaga diri dari keburukan dan hal ini tidak terwujud kecuali bila dia mengetahuinya. Jadi kalau misalnya ada seorang alim, Masya Allah, dia itu banyak isi kajian, tapi rata-rata materi kajiannya itu bukan ilmu yang akan bisa diterapkan oleh jemaah. Iya. Dari dulu itu bahasan yang dibahasnya itu ilmu yang mungkin sulit bagi orang awam. Misalnya balaghah yang diajar, kesusastraan saja yang diajar. Giliran disuruh ajar akidah, afwan, saya nggak bisa ngajar, nggak ngerti itu soal akidah. Masya Allah nggak ngerti akidah, gimana? Antum akan lihat rata-rata ustadz sunnah itu ngisi kajian, rata-rata yang materinya itu materi yang antum bisa mengkonsumsinya untuk antum praktekkan, rata-rata gitu. Lihat aja. Adapun materi mentah yang sifatnya bukan menjadi praktek kemudian melainkan itu adalah materi saja atau perhiasan saja, maka itu biasanya enggak terlalu banyak dijadikan sebagai sebagai tema besar. Contoh misal ya, kajian tentang bagaimana cara untuk membaca dengan baik, misalnya. Itu terapan enggak? Cara membaca buku dengan baik, itu terapan enggak? Terapan, bagus. Tapi kalau antum melihat seorang ustadz dari dulu sampai sekarang kajiannya itu aja yang dibahas, kira-kira gimana? Jadi Ustaz, apa enggak ada yang lebih, maksudnya upgrade lah, jangan itu terus Ustaz, gitu lah. Sekarang ada juga beberapa misal ustadz ini ke orang awam, ya, ke orang awam yang mungkin biasa weekdays itu sibuk kerja. Yang dibahas itu selalu fa'il itu marfu', maf'ul itu mansub, tentang nahwu. Coba Pak sekarang. Ini kita nih ngumpul nih belajar kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin. Oh, Masya Allah. Kita bahas kitab Arab. Ana terus setiap dari lafal dari Mukhtasar ini kita bahas i'rabnya. Wah, ini dia fa'il marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dan ini adalah fi'il mudhari. Antum kira-kira pakai kacamata satu enggak cukup, tambah lagi kacamatanya. Apaan sih Ustaz maksudnya? Kok enggak ngerti? Karena apa yang dihasilkan dari ini untuk antum gitu loh, paham enggak? Iya. Kemudian membahas banyak-banyak perkara khilafiyah. Wah, ini khilafiyah di antara ulama, ini gini-gini.
Betul, kadang khilafiyah boleh kita sadurkan, boleh kepada jemaah, boleh. Tapi jangan itu jadikan sebagai apa? Perhiasan yang selalu aja digembar-gemborkan. Ini khilafiyah, ini gini nih, ulama Hanafiyah gini, ulama selalu gitu ke publik umum. Orang itu pusing. Ya. Atau tentang bagaimana cara men-take down penguasa. Ya salam antum, malah ini lebih-lebih. Makanya dai ahlus sunnah itu kalau antum lihat kajian mereka, rata-rata isinya kajian yang kalau antum hadir, antum dapat bekal, antum dapat bingkisan berupa ilmu untuk antum amalkan. Rata-rata gitu. Ya, fokusnya pada ilmu yang bisa antum terapkan, itu dai-dai yang benar insyaallah, mudah-mudahan ya. Apa saja memperkeras hati misalnya. Nah, ini juga kan terapan. Fikih salat tahajud, nah kan terapan. Yang dibutuhkan oleh umat. Ya. Walaupun ya kadang-kadang sih amat disayangkan judulnya kurang baik ya kadang-kadang. Walaupun sih bagus, tapi kadang-kadang judulnya itu yang juga misleading dan gak baik. Gali lubang, tutup lubang, kan gak enak kayak gitu. Pentil ban atau pentil ban, kan gak enak, bacanya gak enak. Nah yang seperti ini sebenarnya bisa merusak sebenarnya. Ya. Pemilihan judul itu juga kalau bisa jangan merendahkan ilmu. Walaupun isinya bagus gitu loh. Isinya ilmu yang bisa diterapkan. Tapi kemasan itu juga bisa berefek pada mindset orang. Jadi hati-hati. Di antara sifat mereka adalah mengkaji rahasia-rahasia amal-amal syar'i, memperhatikan hikmah-hikmahnya. Tetapi bila tidak mampu mengetahui alasan hukum dan hikmahnya, maka cukup dengan berserah diri kepada syariat. Misalnya, salat subuh kenapa 2 rakaat? Dan kenapa disunahkan panjang? Salat zuhur kenapa 4 rakaat? Kenapa enggak 2 rakaat juga gitu loh. Ya, nah yang kayak gini kan enggak mampu kita ketahui alasannya apa. Ya udah kita serahkan aja pada Allah, udah selesai. Enggak usah enggak usah ngejer banget gitu loh. Diteliti kenapa salat subuh 2 rakaat, kenapa? Enggak, udah kelas. Tapi ketika ada amal-amal syar'i yang memiliki rahasia-rahasia yang bisa dikaji, maka silahkan. Misalnya, kenapa air kencing anak bayi yang belum disapih untuk laki-laki itu cukup penanggulannya, bayi laki-laki dicipratin, kalau untuk perempuan, bayi perempuan harus dibasuh, dicuci. Apa sih rahasianya? Nah, itu boleh dikaji. Ibnu Qayyim juga membahasnya. Itu enggak apa-apa. Kenapa sih kok Rasulullah SAW makan kurma ketika buka puasa dan air saja? Kok enggak gorengan kayak kita gitu kan? Kenapa begitu? Ini kan pasti ada rahasianya, ada kebaikannya, ada sesuatu di balik itu. Begitu. Nah, itu boleh dibahas walaupun jangan gitu terus yang dibahas, tapi boleh dibahas. Adapun rahasia-rahasia masa depan, ya ada beberapa ustadz itu pakar akhir zaman. Tapi bukan paz ya. Ini beda lagi ke paz ya, pengobatan itu. Tapi ini pakar akhir zaman. Yang dibahas dari zaman lampau dulu sampai sekarang itu ngebahas tentang akhir zaman terus. Jadi spesialis akhir zaman. Dan ternyata tanda-tanda akhir zaman ada pada ustadz ini memang. Kadang itu kedustaan, kebohongan itu ada berapa ustadz kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Dicok-galicok segala hal itu yang tadinya hadis itu baku, mapan dan baik, akhirnya menjadi direndahkan hadis itu gara-gara pencocokan dia yang keterlaluan gitu loh. Ada yang seperti itu. Rahasia-rahasia seperti ini enggak usah digali-gali kalau memang belum enggak tahu, enggak ketahuan. Allah rahasiakan enggak usah. Ya. Terus yang terakhir di antara sifat mereka adalah mengikuti para sahabat dan tabi'in yang terpilih dan menjauhi semua bid'ah. Yaitu yang terakhir, ya, itu adalah sifat ulama akhirat. Jadi ulama akhirat akan berusaha untuk menghindari popularitas dan tidak mengejar atau mengemis deminya. Na'udzubillah min dzalik. Namun, ikhwah sekalian, jika antum adalah seorang penguasa, maka sokonglah dakwah ini dengan baik, dengan kekuasaan antum yang baik. Antum adalah aparat, maka belalah dakwah ini dengan jabatan antum. Gitu. Dan jika antum adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidang hukum kenegaraan, sokonglah dakwah ini dengan kompetensi antum itu.
Karena enggak semua orang berposisi seperti antum. Walaupun mungkin banyak syubhatnya, semoga Allah maafkan dan Allah ganti dengan kebaikan. Harus punya andil dalam dakwah ini, ikhwan. Dan kalau misalnya antum pun bukan dari segi ilmu, bukan dari segi jabatan, tapi dari segi harta, dengan harta antum. Bisa dari segi tenaga, dengan tenaga antum. Bahkan bisa forward doang, forward share ke grup-grup WhatsApp lain, itu udah kontribusi untuk dakwah ini. Maka fattaqullaha mastata'tum, semampu antum untuk berusaha bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin itu sampai situ kita bahas atau selesai materi kajian ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Jika ada, jika tidak kita cukup sampai sini. Ada yang mau bertanya jemaah? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga dan merahmati Pak Ustadz dan seluruh umat muslim di dunia. Amin. Ana izin bertanya mengenai kisah Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Taif. Nah, pada akhirnya beliau mendoakan semoga diturunkan, maksudnya semoga dari pemimpin-pemimpin itu diberikan anak keturunan yang jadi orang-orang soleh. Ya. Nah, pertanyaan ana adalah, berarti apakah kita boleh mendoakan para pemimpin-pemimpin yang menurut kita zolim supaya mereka menghasilkan keturunan yang soleh? Jazakumullah khair. Taib, Masya Allah, pertanyaan Masya Allah, berkah banget. Ini Rasulullah SAW doakan semoga dari perut-perut rahim mereka itu akan keluar manusia yang soleh yang memberikan kebaikan insya Allah di Taif. Maka perbuatan Nabi SAW ini malah justru menjadi sunnah Nabi SAW. Karena apa yang dilakukan oleh beliau maka sunnah. Maka kalau kita melihat penguasa zalim dan kita dizalimi olehnya, maka disunnahkan juga, dianjurkan juga dengan kelembutan hati sebagai Rasulullah SAW kita untuk mendoakan semoga dari rahim mereka atau orang zalim tersebut akan ada nanti generasi berikutnya yang baik, yang saleh, yang bisa menghapus citra buruk orang tua atau nenek moyangnya. Dan itu bagus, enggak masalah dengan itu. Dan itu Nabi SAW seperti itu. Dan akhirnya terkabul doa itu karena ketulusan. Beda doa i'tida dengan doaul khair. Doa kebaikan dengan doa permusuhan itu tentu beda treatment dari Allah Azza wa Jalla. Doaul i'tida, doa keburukan, doaul syarr, itu Allah Ta'ala akan mengabulkan jika memang dari pihak yang terzalimi mendoakan keburukan. Itu ya. Tapi itu pun kadang Allah Ta'ala memiliki maslahat. Allah Ta'ala memiliki hikmah dan kebijaksanaan. Bisa saja Allah tidak kabulkan. Malah justru Allah balikan doa itu menjadi doa kebaikan. Bisa aja. Yang tadi misalnya, ya Allah semoga keturunannya 7 turunan zalim semua. Misalnya. Ini kan doa enggak boleh seperti ini, Pak. Ini kan doa kayak gini kan zalim juga gitu loh. Lah yang salah bapaknya kok yang didoakan keburukan 7 turunan setelahnya kan zalim. Enggak tahu apa-apa anak cucunya, enggak tahu apa-apa, tiba-tiba jadi orang zalim. Kok saya jadi zalim ya kata anak cucunya nih. Kayaknya nih doanya fulan ini gitu. Maka enggak boleh mendoakan keburukan seperti itu. Boleh jadi doa keburukan tersebut kalau terkabulkan antum dosa malah. Karena antum telah mendoakan keburukan bagi pihak yang sebenarnya enggak ngerti apa-apa gitu loh. Tapi biasanya tidak Allah kabulkan karena ini termasuk doa oleh tidak. Melainkan bisa jadi Allah ganti malah dengan yang kebaikan. Gitu. Jadi jangan kita itu enggak, memang kata Nabi SAW, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah kalian dengan doanya orang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab penutup antara doa itu dengan Allah Azza wa Jalla. Enggak ada penutup. Tetapi orang yang terzalimi itu enggak boleh berdoa keburukan lebih dari kadar keburukannya orang zalim itu. Tidak boleh kita mendoakan keburukan pada orang zalim lebih dari kadar kezalimannya dia. Apa dia zalimnya? Dia zalimnya nyetel dangdut siang-siang dengan alasan 17-an. Dangdut koplo. Ya. Kemudian siang-siang, zalim banget. Antum doain apa? Semoga keturunannya jadi tuyul semua misalnya. Apa coba? Atau semoga anak-anaknya jadi maling semua. Kan ini kan keterlaluan.
Atau semoga mandul empat keturunan. Nah, kan doa bahlul ini gimana? Doa mandul 4 keturunan, 1 keturunan mandul aja nggak bisa berikutnya, ini malah 4 keturunan. Ya gimana? Ya kayak dulu kan ada kaset gitu kan, kaset musik gitu. Barang siapa yang membajak kaset ini, kami doakan mandul 7 turunan. Mikir, caranya gimana mandul 7 turunan ya kan? Maka doa-doa seperti ini nggak Allah kabulkan, bahkan dosa. Kalau dikabulkan misalnya, maka dosa gitu loh. Ya, tapi kalau doa kebaikan itu lebih cepat. Doa kebaikan itu lebih cepat. Walaupun dari orang yang dizalimi. Dari orang yang dizalimi. Ya Allah, dia telah menzalimi saya. Ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi orang yang saleh. Itu bisa Allah kabulkan dan dapat pahala dia dengan doa kebaikan itu. Rasulullah SAW dizalimi oleh beberapa pemuka Taif. Sampai disambit-sambit dengan batu dan semisalnya. Tapi doanya kebaikan. Sekarang lihat bagaimana Taif. Lihat bagaimana negara Jazirah Arab. Lihat keberkahan hasil dari, dengan izin Allah, hasil dari doanya Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Amr dan Umar, Abu Jahal dan juga Umar al-Khattab itu anti-Islam pada waktunya. Tapi kemudian Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah, berikan izzah pada Islam ini dengan salah satu dari 2 Umar ini. Maka Allah pilihkan Umar bin Khattab yang tadinya itu anti-Islam dan mungkin pengen memukul saudarinya sendiri, anti-Islam benar-benar. Tapi karena doa kebaikan Rasulullah SAW, malah justru terlahirlah kemudian kebaikan setelahnya. Gitu, maka itu sunnah Nabi SAW. Maka kalau misalnya Pak RT, Pak RW, atau lurah dan seterusnya, giliran dangdutan 17-an dilegalisir, giliran pengajian dibubarin, doain kebaikan. Gimana Pak saat doain kebaikannya? Semoga Allah sempurnakan rezeki mereka. Gitu. Hah? Doa kebaikan gimana itu? Iya, disempurnakan rezekinya kan? Kebaikan gak kira-kira? Ayo sob, ngerti gak doa ini kan? Ya Allah, sempurnakanlah rezeki Pak RT misalnya. Apa artinya itu? Meninggal. Boleh nggak? Ya boleh aja kalau emang kayak gitu. Kalau emang keburukannya itu sangat buruk gitu loh. Supaya apa? Dia tidak makin banyak dosanya. Itu juga doa kebaikan loh. Sempurnakanlah rezekinya. Masya Allah. Ya itu kalau itu boleh itu. Boleh dalam artian di sini untuk kafus syarr, yaitu mencegah keburukannya. Jangan dilanjutin deh ya Allah. Dia dapat hidayah atau sempurnakan aja rezekinya gitu. Ya, tapi kalau misalnya gimana ya? Antara baik tapi ngeri juga doa, misalnya ada ikhwan pengajian. Lagi haji ustadznya udah seneng udah semangat, beberapa ikhwan tidur. Yo, ngorok lagi. Kedengeran, bahkan di live streaming sampai kedengeran suaranya, sampai ada yang komentar, "Apa Ustaz kok ada yang tidur ya Ustaz ya?" gitu misalnya. Ustaznya kemudian, mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah. Gimana coba? Emang doa ini bersayap nih. Antara doa kebaikan, tapi ngeri-ngeri sedap ini. Kan gak enak, udah ngantuk, udah tidur di kajian, akhirnya pas bangun-bangun, mantrabbuk husnul khotimah memang. Karena wafat di majlis ta'lim. Tapi kan gimana ya doa seperti ini ya? Antara iya sih bagus, husnul khotimah itu dambaan semua orang, tapi kok doain kematian, kan gak enak gitu. Wallahu alam, sebaiknya sih jangan. Tapi ada ustadz kayak gitu. Anda pernah dengar salah satu ustadz kayak gitu tuh? Di kajian sampai anak mau ketawa gimana itu ustadz ngeri. Yang nyender, enak ya, tidur, mudah-mudahan husnul khotimah. Ketawa orang-orang, alhamdulillah gak ada yang wafat ketika setelah itu. Kalau wafat itu mungkin trauma itu orang-orang. Wih, jangan undang ustadz lagi, makbul doanya gitu kan. Ya. Ada yang seperti itu. Tapi alhamdulillah gak sampai kesampaian langsung wafat itu enggak. Sebaiknya hati-hati doa seperti itu, hati-hati. Karena kalau kejadian Allah kabulkan, itu mungkin nggak ada lagi yang mau ngundang ustadz itu karena terlalu manjur doanya ya. Taib, ada lagi ikhwan? Ayo jawayakum jazakumullah khair. Taib, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Kita ketemu lagi pada waktu mendatang. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.